Dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit minyakmu itu, dan pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang kita dengar pada hari ini sangat menarik. Tentu saya tergoda untuk bisa menjelaskannya satu persatu, namun pasti nanti akan panjang dan lebar. Maka saya mencoba menyingkatnya, karena perumpamaan ini penuh dengan berbagai macam makna-makna dari simbol-simbol kata yang dipakai. Salah satunya adalah mengenai kedatangan pengantin, rombongan pengantin yang datang. Dalam istilah rombongan pengantin ini, yang disebut dengan dayang-dayang pengantin itu datang, ini menunjukkan suatu gambaran yang lain. Gambaran itu bukan hanya sekedar sebuah pesta yang biasa, lalu kemudian ada pengantin diiringi dan disambut biasa. Tapi ini adalah suatu pesta yang tidak biasa, karena di malam hari, lalu kemudian sudah ditunggu-tunggu tidak datang-datang, lalu kemudian semuanya yang siap menyambut pengantin itu untuk masuk ke perjamuan nikah, semuanya tertidur karena tidak biasa. Sesuatu yang dipikirkan oleh para wanita-wanita penyambut itu adalah suatu yang biasa. Itu pengantin ada di ruangan itu, di ruangan A. 5 menit lagi pasti mereka akan keluar, mari kita sambut. Itu pemikiran wanita-wanita yang disebut tadi bodoh. Biasa saja, pasti seperti itu. Tetapi ternyata mereka lama sekali sampai tertidur. Ini perjamuan yang tidak biasa. Lalu bagaimana kita memahami perjamuan yang tidak biasa ini? Ternyata sudah digambarkan dalam bacaan yang kedua ini. Ini adalah satu bentuk perjamuan yang menggambarkan mengenai kedatangan Tuhan. Tuhan itu datang yang pertama kali ketika kita tahu Yesus lahir di Bethlehem. Yesus datang untuk bisa menyelamatkan, menebus umat manusia. Itu namanya kalau dalam Gereja Katolik
dalam iman kita disebut dengan ajaran iman kita mengatakan kedatangan kelahiran Yesus yang pertama atau kedatangan yang pertama. Nah, pengantin yang disongsong ini melambangkan adalah kedatangan kedua, disebut dengan parousia atau Yesus yang datang pada akhir zaman. Memang mau dikatakan atau tidak dikatakan, itulah juga suatu ajaran iman, kedatangan Yesus yang kedua, yang menjadi suatu kedatangan yang dinanti-nanti. Digambarkan di dalam bacaan ini, yaitu bagaimana orang diajak untuk memiliki pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama dengan Yesus dan hidup tinggal dalam bersama-sama sampai kedatangannya yang kedatangan yang berikut takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Pada waktu itu ada tanda, ada penghulu malaikat berseru, sangkakala berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang meninggal dalam Kristus lebih dahulu bangkit, sesudah itu kita hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Ini adalah gambaran kedatangan yang kedua, ini pengantin yang datang. Saudara-saudari jangan bertanya bagaimana itu dan kapan itu, ya ini sudah disampaikan oleh Paulus. Kita tidak bisa menjelaskan lagi karena ini adalah suatu yang sangat tidak diketahui kapan kedatangan itu. Tapi memahami ini bukan saja menanti-nantikan kedatangan pada akhir zaman tentang Yesus yang kedua kali, yang mengumpulkan kita semua, membangkitkan orang yang meninggal. Tetapi kedatangan yang kedua kali juga mengajak kita untuk bisa merenung akan tujuan hidup kita. Bahwa kita pun juga pada akhirnya tidak ada yang kekal. Apapun makanan kita, apapun yang kita tinggal, di rumah seperti apa, dari rumah ukuran 10 kali 36 atau bahkan juga 100 kali 300 meter persegi, atau apa yang kita tumpaki, mobil mereknya apapun, ya. Lalu semuanya yang kita lakukan juga semuanya berujung bahwa kita pun pada saatnya akan berakhir, tidak ada yang kekal. Dan itulah yang membuat kita merenungkan akan arti kedatangan yang kedua, akan arti hidup kita yang sebentar saja, akan arti hidup kita yang juga pasti akan berakhir dan tidak kekal. Hal ini menunjukkan bahwa permenungan kita, bahwa tujuan hidup kita yang sementara ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Ya. Ada tentu saja misteri dalam panggilan kita ini untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam yang disebut dengan kematian. Banyak orang sehat juga, ya memang sehat. Ada orang sehat juga yang tiba-tiba meninggal. Ada orang juga yang sudah sakit tapi terus masih hidup. Misteri kematian tidak bisa diduga. Saudara-saudari, saya tidak nakut-nakuti ya. Tapi ini adalah suatu kenyataan dan misteri dari kehidupan. Bahwa kedatangan Tuhan jangan hanya dipikirkan pada nanti akhir zaman, tetapi tujuan hidup kita yang sementara ini juga pasti akan berakhir. Dan bagaimana kita harus mempersiapkan itu, nah inilah yang digambarkan dalam gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kata bijaksana dan bodoh ini adalah satu kata yang tidak biasa. Kalau bodoh biasanya dipersandingkan dengan pintar. Tapi kenapa dipersandingkan dengan bijaksana? Dan kata bijaksana yang dipakai dalam bacaan Injil ini tidak sama dengan kata bijaksana yang dipakai dalam bacaan yang pertama. Karena kebijaksanaan yang digambarkan dalam bacaan pertama itu menunjukkan suatu hikmat. Ada suatu hikmat, ada Sophia, kata bahasa Yunaninya, yang menunjukkan adanya suatu tuntunan, dorongan dari Allah. Kalau hikmat itu adalah kebijaksanaan yang datang dari Allah, yang dimohonkan, diminta oleh manusia, dan Allah menunjukkan kebijaksanaan itu, menuntun, mengarahkan hati, mengutus Roh Kudusnya untuk mengarahkan ini pilihannya, ini pilihan yang dilakukan, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Ini adalah tuntunan kebijaksanaan, itu adalah hikmat. Dan salah satu yang kita dengarkan itu adalah Salomo, meminta kebijaksanaan yang seperti itu, meminta hikmat dari Allah. Tetapi kata bijaksana yang dipakai di sini dalam bacaan Injil tidak seperti itu. Kata bijaksana yang dipakai di sini ini adalah kebijaksanaan praktis.
hal yang mudah bisa kita gambarkan, kalau nanti itu kita jalan-jalan misalnya pada bulan-bulan musim hujan, hari ini tidak hujan, kemarin tidak hujan, besok saya mau jalan-jalan, karena ini adalah musim hujan, lebih baik saya itu sedia payung. Itu kebijaksanaan yang digambarkan di dalam bacaan Injil. Bukan soal hikmat yang diturunkan oleh Tuhan seperti Salomo itu. Tetapi kebijaksanaan untuk mengatur bagaimana kita mengerti secara akal budi yang diberikan Tuhan itu. Jadi orang berpikir, kemarin tidak hujan, hari ini juga tidak hujan, besok juga pasti nggak hujan. Padahal musim hujan. Orang nggak bawa payung, tiba-tiba pada waktu dia besok jalan, tadinya nggak hujan, jadi hujan. Dia nggak sedia payung. Ini satu gambaran yang disampaikan di sini. Jadi kelima gadis bodoh dan kelima gadis bijaksana ini adalah orang-orang yang sama-sama sabar menanti kedatangan sang pengantin itu. Sama-sama tertidur. Cuman persoalannya yang satu bijaksana itu disebutkan yang bijaksana ini adalah orang yang pandai. Orang yang pandai itu dikatakan seperti kepandaian praktis, mampu menilai apa yang harus terjadi, mampu mempersiapkan diri dengan akal budi yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Sedangkan bodoh itu bukan diartikan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, tapi bodoh diartikan adalah kurang akal. Bahasa terjemahannya ada yang mengatakan kurang akal, akalnya kurang dipakai, akal budi yang sudah diberikan itu kurang dipakai. Nah, jadi untuk mempersiapkan hidup kita, apa tujuan hidup kita, nampaknya Tuhan sudah menganugerahkan akal budi itu untuk hal-hal yang bisa kita lakukan. Tidak perlu ada sesuatu petunjuk yang luar biasa, tetapi dengan apa yang sudah ada yang Tuhan berikan itu, kita mampu mengukur, kita mampu mempersiapkan, kita mampu menilai. Dan yang terakhir ini adalah kata-kata yang disebut dengan pelita dan kemudian minyak. Apa itu kata-kata itu? Pelita ini yang dimaksud adalah terang. Terang dalam kitab suci itu mau digambarkan dengan perumpamaan-perumpamaan banyak lagi. Soal terang yang disampaikan Yesus itu adalah kesaksian hidup. Apa yang dilakukan oleh kita dalam kesaksian iman kita. Perbuatan-perbuatan baik, tindakan-tindakan baik seturut dengan kehendak Allah itu adalah pelita, terang. Jadi pelita itu akan menyala dalam suatu tindakan yang eksplisit, dalam tindakan-tindakan nyata, dalam kebaikan-kebaikan, dalam tuntunan-tuntunan yang diajarkan dalam kitab suci. Jadi orang semakin terang ketika dia menunjukkan sikap dan perbuatan secara Kristiani. Sikap dan perbuatan secara Kristiani itu seperti apa? Ada banyak hal, ada banyak tuntunan yang kita lakukan, ada banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam memberikan kesaksian. Di rumah tangga banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menjalankan tugas kita sehari-hari yang kecil-kecil itu dengan tulus dan ikhlas, bekerja sebagai bapak rumah tangga yang juga baik, mempersiapkan segala sesuatunya, bekerja dengan baik. Sebagai ibu juga mempersiapkan dengan baik. Tugas-tugas yang kecil-kecil itu adalah kesaksian hidup. Ketulusan, lalu kesetiaan, dan macam-macam. Itu adalah kesaksian, terang itu sendiri. Itu adalah pelita. Lalu kemudian, apa itu minyak? Minyak ini dalam bahasa kitab suci juga banyak dipakai dalam kisah-kisah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nampaknya minyak ini adalah minyak zaitun. Minyak zaitun itu adalah minyak yang paling banyak dibuat di dalam abad-abad pertama di Palestina. Orang-orang Mesir itu dulu ketika zaman itu mereka mengimpor minyak-minyak zaitun dari Palestina ini. Dan bahkan Raja Salomo sendiri itu membuat bait Allah yang besar itu dia itu membayar kepada Raja Tirus yang membuatkan bait Allah itu dengan minyak zaitun itu. Karena Raja Salomo punya banyak minyak itu, dia berikan, dia cicil, dibangunkan bait Allah, lalu bayarnya nyicil minyak zaitun ini. Minyak ini nampaknya banyak digunakan di dalam tradisi orang Yahudi, baik untuk kurban persembahan, untuk makanan dan bahan bakar minyak.
Dan tanda atau lambang minyak ini digambarkan dengan suatu hal yang sangat suci. Penyucian, imam-imam ditabiskan menggunakan minyak ini juga. Kurban-kurban yang mau dipersembahkan dioleskan pakai minyak ini juga. Dan minyak ini juga dipakai untuk menerangi pelita itu. Jadi artinya apa minyak itu? Minyak ini adalah bukan sekedar bahan bakar untuk menyalakan pelita. Minyak ini adalah suatu yang hidup di dalam diri seseorang, sehingga orang beriman itu terus menjadi orang yang bersemangat, bergairah melaksanakan terang itu sendiri, melakukan tindakan-tindakan terang. Maka arti minyak itu sendiri itu adalah Roh Kudus yang menggerakkan. Roh itu perlu dihidupi. Ini ibaratnya seperti makanan rohani yang terus disantap sehingga orang terus berusaha bertumbuh dan kuat. Apa itu? Dan dalam hal yang tertentu diartikan sebagai sabda Allah. Sabda Allah dan juga ekaristi yang kita terima hari ini, makanan rohani, itu adalah minyak yang menguduskan, menyucikan, dan sekaligus juga menjadi bahan bakar kita, supaya kesaksian itu bisa terus berjalan. Di sini, gadis-gadis yang bodoh itu rupa-rupanya saudara-saudari, mereka tidak siap minyak. Mereka sama-sama sabar menanti, sama-sama punya keluar biasaan menanti semuanya sampai tertidur. Cuman masalahnya adalah mereka tidak ada gairah lagi, apinya sudah meredup, tidak akan menyala lagi, kesaksian hidup mereka tidak ada lagi, dan kemudian orang akan hidup dengan tanpa ada yang dilakukan dalam hal-hal kebaikan itu sendiri. Karena apa? Karena makanan rohaninya hilang, makan rohaninya habis, makan rohaninya tidak tersedia. Maka kebijaksanaan yang digambarkan di sini adalah bagaimana orang membuat dirinya penuh menjadi lumbung tentang sabda Allah, lumbung akan makanan rohani, lumbung yang bisa membuat dirinya itu bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Banyak kita juga dan juga zaman sekarang serba instan. Serba instan artinya banyak orang juga melakukan segala sesuatunya dengan hal-hal yang mudah dan cepat. Sedangkan ketika orang berbuat sesuatu dengan tindakan-tindakannya lama, lalu juga susah, orang menjadi tidak betah. Orang menjadi tidak bersemangat lagi. Sudah bekerja sekian lama, hasilnya segitu-segitu saja. Sudah berbuat demikian, orangnya yang dibantu masih begitu-begitu saja. Ketika kita bekerja, melakukan tugas dengan baik, masih dinilai kurang baik. Dan itu adalah sikap-sikap yang akan memadamkan yang namanya terang itu. Tetapi dengan persediaan minyak, dengan persediaan itu, maka api itu akan terus bernyala. Orang akan terus melakukan tindakan itu dengan setia. Orang akan melakukan tindakan itu dengan terus-menerus. Karena minyaknya tidak habis. Maka kita diajak untuk bijak, terang tetap bernyala, dan bijak mengumpulkan sabda Tuhan, merenungkan, menerima Roh Kudus, menerima Kristus dalam ekaristi, dan membuat hati kita menjadi bersemangat untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Walaupun kita mengatakan hasilnya kok belum ada, tetapi orang terus diajak untuk membakar semangatnya, melakukan tindakan-tindakan tersebut. Semoga kedatangan Tuhan tidak mengagetkan kita, tetapi membuat kita lebih siap. Dan kedatangan Tuhan bukan menjadi maut, menjadi kutuk, tapi menjadi berkat untuk kita semua. Karena kita sudah siap dengan lumbung minyak dan juga pelita yang selalu bernyala. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri saudara-saudari, mari kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan.